Jadi ini peristiwanya dimulai dari Mandalika. Ya, teman-teman mungkin tahu apa yang terjadi di sirkuit Mandalika pada waktu itu dan juga apa yang dilakukan oleh Mbak Rara, sehingga apa yang dilakukan oleh Mbak Rara di sirkuit Mandalika itu menjadi trending topik dunia yang pertama, world trending topik number one. Ya, trending 1 dunia selama 4 hari. Selama 4 hari. Trending 3 itu selama 7 hari. Ya. Oke, rekan-rekan media pasti sudah tahu ya karena banyak juga yang meliput Rara. Jadi terima kasih sudah hadir. Nah, untuk yang di Mandalika MotoGP itu tayangannya trending 1 dunia, bukan Indonesia, itu selama 4 hari, dan trending 3 itu selama 7 hari. Oke, saya teruskan ya. Nah, rupanya ada orang yang kemudian memposting ya di medsosnya, ya. Itu orang yang patut kita duga dikenal dengan nama Marcel, Pak ya. Marcel atau pesulap merah, ya. Di sini ada caption yang dia mengatakan seperti ini, saya bacakan. Ya, ini kita ambil dari akunnya dia. Ya. Dia mengatakan demikian. Stand up komedinya cukup bagus, tapi kurang lucu dan terkesan terlalu menghayal. Tingkatkan lagi kemampuan stand up komedinya ya Bu. Nah, dan masih banyak lagi, ya, hinaan-hinaan atau mungkin kemudian fitnah, kemudian tuduhan bahwa itu semuanya adalah sesuatu hal yang lucu-lucuan saja, ya, bukan merupakan suatu profesi yang memang memerlukan keahlian yang khusus, ya. Kalau masalah metode, ya, memang banyak metode, ya, banyak cara, banyak strategi. Rekan-rekan media juga mungkin banyak cara, banyak strategi untuk mendapatkan berita. Jadi sama saja, berkaitan dengan masalah mengendalikan hujan dan cuaca juga mungkin banyak cara. Tapi bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu kita mudah dengan gampangnya menuduh seseorang itu adalah stand up comedy, ya. Karena dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara pada waktu di Mandalika itu adalah stand up comedy, artinya sebenarnya bukan hanya Mbak Rara saja yang tercemar. Semua profesi pawang hujan tercemar, bahkan orang-orang yang menggunakan jasa pawang hujan, penyelenggaranya juga tercemar. Apa mau dikatakan bahwa pemerintah Indonesia, penyelenggara Mandalika, sirkuit itu orang-orang yang tidak memiliki logika dan akal sehat sehingga percaya hal-hal yang bersifat tahyul. Ya, jadi banyak sekali kata-kata yang tidak pantas yang ditujukan kepada Mbak Rara sebagai seorang profesional, ya. Dan sedikit informasi, Mbak Rara ini dalam melakukan pekerjaannya dia memiliki izin. Ada. Dia memiliki NPWP. Oke. Tadi aku mau tunjukin lewat laptop. Oke, silakan. Laptopnya sinyalnya agak susah ya. Nah, ini langsung dari sini aja karena jadi mungkin semua orang kenapa bertanya kok hanya Marcel kan gitu Bapak. Karena kan satu dia sebut nama saya dan foto gambar di Mandalika. Jadi kalau disebut itu stand up comedy, saya kan dia suka kata pembuktian Pak. Jadi kita sekarang pembuktian kalau momen saya di Mandalika itu bukan stand up comedy. Karena kalau stand up comedy berarti persepsinya adalah penyelenggara bikin komedi, terus di foto, di video, terus saya pura-pura, karena sebenarnya sejarah saya jadi pawang hujan di sana itu kan sebentar lagi nih ada WSBK nih. Tahun lalu itu juga ada WSBK, itu hujan tidak terkendali. Nah, akhirnya saya diberikan referensi oleh Kementerian BUMN karena memang sudah terbiasa ada Rara di situ, ya kan? Nah, akhirnya Rara handle itu dari precision test. Precision test itu bulan Februari, itu selama 3 hari itu diminta untuk cerah. Nah, kemudian ternyata ada masalah di sekitar jadi kalau Mandalika itu bulat begini, itu ada sekitar 1/4 yang crack. Nah, akhirnya diminta untuk membantu PP
untuk jadi pawang hujan dan tukang panggil hujan selama pengaspalan. Nah, akhirnya saat itu saya putuskan untuk tidak membawa tim YouTube. Jadi kalau rekan-rekan nanti klik YouTube Rara Pawang Hujan itu stuck di angka 40.000 karena saya memutuskan untuk pengabdian untuk Indonesia. Jadi kalau ada sekarang bahasa orang yang sedang suka membuktikan, bilang ya senang mempermalukan orang lain yang profesinya bisa dibilang paranormal atau dukun. Kalau saya sendiri tidak masalah dibilang dukun, karena kalau di Wikipedia itu ada konotasi dukun siwer atau dukun sawer. Itu adalah dari zaman dulu itu menggunakan cabai bawang untuk menghalau hujan saat event. Jadi sudah ada turun-temurun. Nah, kenapa kok sekarang saya kontak Pak Minola? Karena saya diberikan edukasi oleh pemerintah. Beberapa kali saya diundang oleh event. Itu seorang yang mempunyai profesi apapun itu harus yang melakukan usaha harus punya namanya NIB, nomor induk berusaha, termasuk paranormal, spiritual. Awalnya saya itu menggunakan mendaftarkannya itu NIB pribadi, tapi karena habis dari Mandalika itu Rara lanjut lagi event-event pemerintah yang lain. Akhirnya saya itu berharap sama Tuhan supaya bisa profesional. Terus saya berharap penghasilan yang besar dari pawang hujan. Nah, jadi ada yang namanya NIB, nomor induk berusaha CV Rara Pawang Hujan Indigo Indonesia. Jadi saya mengundang rekan-rekan bersama Pak Minola itu tujuannya itu. Nah, kalau mau ditunjukkan nih ya, nomor induk berusahanya itu ada secara legal. Ini namanya NIB CV Rara Pawang Hujan. Tahan dulu. Oke, ya. Nah, terus saya juga bayar pajak, cuman kayaknya sih harus ditutup ya, tapi ini adalah pajak saya. Nah, itu. Kemudian kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau dia di Instagram dia tidak berani menyebut nama Pawang Hujan Rara, tapi dia beraninya menyebutnya kalau di Instagram dia berani nyebut ya, tapi kalau di YouTube dia hanya menyebut pawang hujan yang viral, dan dia itu katanya di Instagram